الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan video ini saya akan menyampaikan satu buah rahasia dalam mengamalkan surat Yasin ayat 82, di mana ayat ini memiliki keajaiban yang luar biasa ketika benar dalam mengamalkannya. Apapun segala hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita yang menurut kita mustahil dan tidak mungkin terjadi, maka dengan mengamalkan surat Yasin ayat 82 ini, apapun itu dapat Allah kabulkan. Seperti apakah cara mengamalkannya? Silahkan simak videonya hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut, bagi Anda yang memiliki hajat atau doa, silahkan tulis hajat dan doa Anda di dalam kolom komentar. Insya Allah kita bantu doakan dan bantu aminkan bersama. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang mendoakan dan mengaminkan segala hajat Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jika Dia berkehendak dalam menciptakan segala sesuatu. Cukup hanya mengucapkan kalimat maka jadilah. Maka sesuatu yang dikehendaki pun terjadi. Itu juga tidak butuh waktu lama dan mungkin hanya dalam sekejap saja, maka akan terjadi. Allahu Akbar. Dan orang pun yang mampu mengaturnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Dalam surat Yasin ayat 82 ini mempunyai manfaat yang luar biasa, termasuk untuk kekayaan, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia dalam mengamalkan ayat 82 ini. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu untuk meminta kepadanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki alam semesta ini. Sangat mudah bagi Allah memberikan sesuatu kepada kita. Jangan meminta kepada selainnya, seperti dukun. Jangan meminta kepada benda-benda keramat. Jangan meminta kepada jin. Akan tetapi sholatlah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Bagaimanakah cara untuk mengamalkan surat Yasin ayat 82 ini? Amalan ini digunakan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut kita tidak mungkin. Akan tetapi ingatlah, janganlah berlebihan dan jangan pula melampaui batas. Caranya hanya dengan menyentuh atau menunjuk apapun yang kita inginkan. Tetapi sebelum membaca ayat ini, didahulukan terlebih dahulu dengan sholat hajat 2 rakaat atau lebih. Kemudian selesai sholat hajat, bacalah bismillah sebanyak 113 kali. Kenapa 113 kali? Sesuai dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, tapi ada satu surat yang tidak didahului dengan bismillah, yaitu surat At-Taubah. Karena surat dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat, dan satu surat tidak ada permulaan bismillah, sehingga totalnya 113. Maka sebelum itu, setelah melakukan sholat hajat, bacalah bismillah sebanyak 113 kali. Kemudian setelah membaca bismillah sebanyak 113 kali, lanjutkan dengan membaca sholawat.
Sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Sholawatnya boleh sholawat apa saja, akan tetapi sholawat yang biasa seperti yang saya ucapkan adalah Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca sebanyak 1000 kali. Pilih yang menurut kita paling ringan. Kemudian selanjutnya, setelah itu pergi dan sentuh apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan sepeda motor atau mobil. Setelah sholat hajat, kemudian membaca Bismillah sebanyak 113 kali dan sholawat 1000 kali. Kemudian pergilah ke tempat penjualan motor atau mobil yang Anda inginkan. Akan tetapi ingat, jangan berlebihan sambil menunjuk atau menyentuh motor yang Anda inginkan. Lalu bacalah ayat 82 surat Yasin ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kemudian berdoalah dalam hati, ya Allah, jadikanlah motor atau mobil atau rumah ini menjadi milikku. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, fayakun. Maka insya Allah dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, tidak akan lama lagi akan menjadi milikmu apa yang kita inginkan. Apakah bisa untuk yang lain seperti harta yang banyak atau tanah yang luas? Tentunya bisa. Apapun itu bisa. Akan tetapi ingat, jangan gunakan yang salah dan juga tidak berguna. Kalau untuk kebaikan, walaupun ayat ini sangat ampuh, ingat, sesuaikanlah dengan tingkat amalanmu. Lihat ibadahmu kepada Allah seperti apa. Jika meminta yang besar, tentunya tingkatkan amalannya pun harus besar. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya jika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin sesuatu, kuncinya adalah dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak berbuat baik, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah membaca Al-Quran, ataupun berbuat amal-amal yang soleh. Kerjakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Semoga bermanfaat. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.